warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, anak-anakku, kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik kelas 6. Kali ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. IPA 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Untuk KDS-BDP 3.2 memahami interval nada. Setelah belajar ini diharapkan siswa mampu menjelaskan bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. 2. Siswa mampu menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. 4. Siswa mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Kita mulai saja ya untuk pembukaan materi kita. Di sini kita masih membahas tentang pemimpin idola. Sebelumnya kita lihat dulu percakapan anak ini. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sangkar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Iya, benar. Bagong Kussudiardjo itu merupakan seorang seniman serbabisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang ada di Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Kredo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencangkup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Setelah kita tahu tentang seorang Bagong Kussudiardjo, sekarang mari kita kerjakan tugas berikut ya. Ini adalah alternatif jawabannya. Pertanyaan pertama, tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Gunakan kosakata baku. Jawaban alternatifnya bisa seperti ini ya. Pak Bagong Kussudiardjo merupakan seorang seniman. Pak Bagong lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Pak Bagong menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta pada tahun 1954. Pak Bagong belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong aktif merintis seni batik kontemporer. Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo pada 5 Maret 1958. Pak Bagong mendapat anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI.
Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia pada Selasa 15 Juni 2004. 2. Carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardjo. Judul-judul karya ciptaan Pak Bagong ada Batik, Keris, Reog, Layang-layang, Kebangkitan, Kelahiran Isa Al-Masih, Bedaya Gendeng, Yapong, Wira Pertiwi, Satria Tangguh, Tani, dan Bayangkari. 3. Carilah informasi mengenai tokoh dari daerahmu, seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Silahkan ini berdasarkan tari yang ada di daerahmu masing-masing ya. Silahkan diisi sendiri. Kita lanjutkan ke SBDP, yaitu tari. Tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh yang dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, niat, dan pikiran. Jenis tari ada banyak ya. Di sini kita hanya membahas tentang jenis tari berdasarkan jumlah penarinya. Ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama, tari tunggal, artinya tari yang dibawakan oleh satu orang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh, tari Gatotkaca dari Jawa Tengah. 2. Tari berpasangan. Ini artinya tari yang dilakukan oleh 2 orang, baik itu laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Untuk tari berkelompok adalah tari yang dibawakan oleh banyak orang seperti tari saman dari Aceh. Pernah lihat tari saman bukan? Tari saman ini sangat banyak orang terlibat di dalamnya, bisa puluhan orang, bisa hanya belasan orang. Oh iya, hampir lupa. Gerak tari berpasangan itu dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan dalam pementasannya. Tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari ini berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Kita lihat tari berpasangan berikut ya. Pertama, tari piring. Tari piring ini berasal dari daerah Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari ini dipentaskan saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai dengan perkembangan zaman, tari ini dipentaskan untuk acara-acara penting seperti acara pernikahan, dibawakan dalam bentuk berpasangan antara putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Kedua, tari Serampang 12. Pernah melihat tari ini ya? Tari yang memakai kain selendang. Tari ini terkenal di daerah Melayu, daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Tari Serampang 12 ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari Serampang 12 ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari ini terdiri 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Tari Zapin ini sering dipentaskan di Kalimantan Barat. Pernah lihat ya tari Zapin seperti apa? Ini gambarnya. Selanjutnya adalah tari payung. Tari payung adalah tari yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana pria biasanya terdiri dari 1 setel baju kecak musang, kain saping, dan tanduk atau sangkok. Busana penari wanita meliputi 1 setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Keempat, tari legong. Tari legong ini dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Tarian ini biasanya untuk ritual persembahan. Dahulu tari ini dimainkan atau ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang tari ini hanya sebagai media hiburan
aturan lama sudah ditinggalkan. Dan biasanya penari selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Nah, tari janger lagi ya. Tari janger ini merupakan tari yang berasal dari Bali, dipentaskan oleh 10 orang, terdiri dari pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak, 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersaut-sautan. Tari ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Tari janger ini tidak sepopuler tari kecak dan tari pendet. Tarian ini sebenarnya memiliki makna yang mendalam loh. Selanjutnya, tari ketuk tilu. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini merupakan cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Selanjutnya, tari Bambangan Cakil. Tari ini berasal dari Jawa Tengah. Tari ini menceritakan tentang adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil itu menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah segala bentuk kejahatan dan kemungkaran pasti akan kalah dengan kebaikan. Selanjutnya, tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Lanjut ya, tari Gandrung. Tari ini adalah tari yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasan tarian ini didukung oleh berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari ini biasanya dilakukan berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan dikenal dengan gandrung, penari laki-laki sebagai paja. Musik pengiringnya adalah kempul atau gong, klanting, biola, kendang, dan ketuk. Tari ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Tari Gandrung ini merupakan ciri khas dari tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskota Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, tari Golek Menak. Tari ini berasal dari Keraton Yogyakarta. Tari ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada tahun 1941. Kita lihat percakapan berikut ya. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Kemudian dijawab lagi oleh yang satu lagi. Iya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Tahukah kamu, remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak akan lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Untuk menghadapi itu semua, bagaimana ya caranya? Jadi, kamu pada masa pubertas ini harus rajin merawat diri ya, serta selalu jaga kesehatan terutama organ reproduksi. Karena pada masa ini kita akan rentan berkeringat seperti yang dibilang tadi. Sekarang bagaimana ya caranya untuk menjaga itu semua? Yuk kita simak video ini ya. Untuk menjaga kesehatan reproduksi kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 4. Bagi remaja perempuan, bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun buang air besar dengan cara menyeka dengan tisu atau handuk bersih dari arah depan ke belakang. Jangan kebalik ya, jangan dari arah belakang ke depan. Karena jika terbalik itu akan masuk ke dalam organ reproduksi kita yang menyebabkan timbulnya kuman dan bakteri.
Bagi laki-laki dianjurkan untuk menjalani khitan ya, tujuannya untuk mencegah penyakit menular serta menurunkan risiko terkena kanker. Setelah kita mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi, sekarang giliran Mula yang akan membuat sebuah karya berdasarkan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi. Kamu bisa membuatnya dalam bentuk poster atau buklet. Rencana karya bisa seperti ini ya. Jenis karya, poster atau buklet, bahan dan alat yang dipakai, seperti kertas, karton, pensil warna, krayon, spidol, gunting, lem, penggaris, gambar clipping, dan sebagainya. Untuk isi dalam karya, yang diisi di sana adalah nanti cara menjaga organ reproduksi. Isi tulisan dipercantik dengan tambahan tempelan-tempelan pada gambar ya, yang sesuai serta diagram atau peta pikiran yang relevan. Contohnya bisa seperti ini ya, silahkan diamati. Dan selamat bekerja. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.